Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita punya topik lumayan unik nih dari Indonesia. Paralegal Justice Award 2024. Iya, ini penghargaan buat para kepala desa dan lurah ya, yang jadi juru damai gitu. Betul. Ini inisiatif bagus banget dari BPHN Kemenkumham. BPHN Kemenkumham ya? Iya, tapi mereka nggak sendirian. Ada Mahkamah Agung, ada BPIP juga di belakangnya. Penting nih dipahami, PJA ini bukan sekedar seremoni kasih piala gitu aja. Bukan cuma acara penghargaan biasa. Bukan, ini dirancang sebagai instrumen kebijakan publik. Tujuannya jelas banget, memberdayakan kepala desa sama lurah sebagai katakanlah juru damai. Jadi masalah selesai sebelum perlu dibawa ke pengadilan. Jadi di PJA 2024 kemarin ada 3 tingkatan utama. Yang pertama itu Non-Litigation Peacemaker, NLP singkatannya. NLP? Ini buat individu, kades atau lurahnya yang terbukti aktif mendamaikan warganya. Mereka bahkan dapat gelar non-akademik loh, NLP. Wah, keren, ada gelarnya segala. Iya. Tahun 2024 itu ada sekitar 300 penerima NLP. Nah, yang kedua ada Anubawa Sasana Jagadita, ASJ. ASJ? Ini beda lagi. Investasi atau pariwisata, ada 50 penerima ASJ di 2024. Menarik. Jadi ada buat orangnya NLP, ada buat wilayahnya ASJ. Lalu yang namanya Paralegal Justice Award itu sendiri yang mana? Nah, PJA itu puncaknya, penghargaan tertinggi. Ini baru bisa didapat kalau seorang kades atau lurah itu hebat banget. Dia dapat NLP plus desanya juga dapat ASJ. Jadi dua-duanya dapat. Oh, harus kombinasi ya? Iya, harus kombinasi. Tahun 2024 kemarin ada 50 pemimpin lokal yang berhasil sampai level PJA ini. Ini nunjukin kepemimpinan yang komprehensif lah ya. Bisa urus perdamaian sekaligus bangun ekonomi desanya. Nah, ini dia nih bagian yang paling seru menurut saya. Kita lihat contoh nyatanya aja yuk, biar nggak abstrak. Ada Pak Zaiwan, ini Kades Namang dari Bangka Tengah. Oh iya, Pak Zaiwan, dengar-dengar hebat beliau. Hebat banget, dia borong 4 penghargaan sekaligus. NLP, ASJ, PJA, plus jadi favorit publik pula. Gila nggak tuh? Wow, 4 sekaligus? Iya, dan dia bilang terang-terangan, penghargaan ASJ yang dia dapat itu nyambung banget sama sukses pariwisata di desanya. Desa Namang itu udah dikunjungi delegasi dari 68 negara loh. 68 negara? Keren banget. Dan ini bukan cuma Pak Zaiwan aja. Ada pola yang mirip nih. Misalnya Pratiwi Peruca. Dia kades Keciput di Belitung. Salah satu kades perempuan termuda katanya. Oh, Ibu Pratiwi ya, Belitung juga? Betul. Dia juga dapat NLP dan ASJ. Yang unik, dia tuh sadar banget menggabungkan perannya sebagai juru damai dengan promosi desa wisata Keciput. Desanya sampai masuk 50 besar desa wisata nasional. Ada contoh lain mungkin? Dari daerah yang katakanlah beda karakteristiknya? Ada. Misalnya Rongsli Aldifoe. Beliau ini lurah Nunbaun Sabu di NTT. NTT ya? Oke. Wilayahnya mungkin nggak sebesar yang lain, tapi beliau juga berhasil raih PJA. Gimana caranya? Dia berhasil tarik investasi. Sambil jalan, dia kembangin juga wisata berbasis UMKM lokal. Jadi beda-beda ya cara pendekatannya, tapi tujuannya sama. Iya, dan yang paling menarik nih, kalau kita lihat data para pemenang ini semua, ada benang merahnya. Mereka itu nggak cuma jadi juru damai pasif, nggak cuma nunggu ada masalah terus didamaikan. Terus gimana? Mereka itu aktif menggunakan stabilitas dan kepercayaan yang udah dibangun lewat mediasi ini. Kan aspek NLP-nya ya, untuk mengundang kemakmuran ekonomi. Nah, ini aspek ASJ-nya, jadi nyambung banget keduanya. Oke. Jadi kayak investasi damai yang hasilnya kelihatan di ekonomi lokal gitu ya? Mahkamah Agung sendiri mendukung loh. Mereka lihat peran Kades Lurah ini mirip mediator bersertifikat. Oh, ada dukungan dari MA juga? Ada. Ketiga, ini cara efektif buat bangun budaya sadar hukum dari bawah. Langsung di komunitasnya, bukan cuma teori dari atas. Oke. Makanya ada rekomendasi kuat nih buat BPHN. Kedepannya mungkin PJA 2025 nanti daftarnya dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses. Biar jadi akuntabilitas, plus biar kisah sukses mereka bisa dipelajari dan mungkin direplikasi di tempat lain. Setuju sih. Sayang banget kalau potensi pembelajarannya hilang karena datanya susah dicari. Oke deh, jadi kalau kita simpulkan nih, PJA 2024 ini sukses ya menyorot para pemimpin lokal yang hebat, yang bisa mengawinkan perdamaian sama pembangunan,
Betul. Ini strategi penting buat akses keadilan yang lebih merata. Dan kabar baiknya, PJA 2025 kan udah diumumkan juga ya. Jadi ada komitmen jangka panjang nih kelihatannya. Sip. Nah, sebagai penutup, seperti biasa, ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang. Kalau model pemberdayaan pemimpin lokal sebagai juru damai, ini terbukti efektif buat urusan sengketa hukum, kira-kira nih, Gimana? gimana ya kalau model pemberdayaan berbasis komunitas kayak gini, kita coba adaptasi atau perluas buat tantangan komunitas lainnya? Misalnya, buat ningkatin pendidikan, kesehatan, atau bahkan isu lingkungan di tingkat lokal. Wah, menarik itu. Pakai tokoh lokal yang dipercaya juga ya. Iya, pakai pendekatan yang sama. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama lah ya.